Hati yang ajaib. Satu ketika, mungkin 2 ketika, di sebuah pedesaan kecil, hiduplah seorang pria bernama James dan ya ampun, dia pekerja keras. Dia kadang-kadang bekerja di dermaga atau di lokasi konstruksi. Kau bahkan akan menemukannya bekerja di berbagai jenis toko dalam seminggu. Toko bunga hari ini, James? Iya. Bukankah banyak pekerjaan itu sulit? Ya, aku senang bertemu orang berbeda, mendengar cerita, perjalanan, dan kehidupan mereka. Tapi meskipun dia menikmatinya, dia masih berjuang. Aku tidak mendapat banyak hari ini. Aku mohon siapapun bisa berikan aku air. Siapapun. Kasihan sekali. Sepertinya dia kehausan. Dia minta air. Tolonglah. Air. Oh, ini, silakan minum. Wanita itu meneguk airnya dengan senang hati. Terima kasih sayang, aku sangat haus. Aku senang bisa membantu. Biar aku bacakan keberuntunganmu sebagai balasannya. Tidak usah. Oh, masuklah, duduklah. Sekarang, mari kita lihat. Oh, ya ampun. Aku melihat sesuatu yang baik dalam keberuntunganmu. Dan itu sudah dekat. Apa itu? Sebuah jubah teleportasi langka di suatu tempat di hutan. Tempat seekor burung raksasa menjaganya. Burung itu juga memiliki jantung kristal. Dan itu adalah... Ajaib. Jika seseorang menelan hati, maka setiap pagi mereka akan menemukan koin emas di bawah bantal mereka. Itu hebat sekali. Tapi kau tahu aku sungguh harus pergi sekarang. Kau tidak percaya aku? Tidak apa-apa. Karena nasibmu sudah diatur untuk beruntung. James berterima kasih kepada peramal itu dan segera pergi. Koin emas dan hati kristal? Sebuah mimpi. Dia segera mencapai hutan. Apa itu? Terbakar rasa ingin tahu, dia mengikuti suara itu ke dalam hutan. Wow, aku belum pernah melihat burung seperti itu. Jubah? Oh, tidak. Ya, bahkan jika peramal itu benar, bagaimana caranya? Saat itu, James teringat sesuatu. Ada baiknya berbincang dengan orang yang berbeda. Pria di pelabuhan itu memberiku ini dari perjalanan terakhirnya. Mungkin itu, ya. Dia menemukan gambar burung itu. Di bawahnya ada segalanya tentang itu. Mungkin ini akan berhasil. Tenang, kau suka bawang, bukan? Aku harap kartu-kartu itu benar. Burung itu dengan gembira mematuk bawang. Sekarang kesempatanku. Aduh, seandainya aku bisa teleportasi sekarang. Dapat. Oh, apakah itu hati Chris? Sekarang apa? Burung itu tertidur karena musik? Burung itu melompat ke musik yang menyenangkan dan segera tertidur. Ya. Hampir dapat. Kakak. Oh, tidak. Bawa aku pulang. James membuka matanya dan mendapati dirinya berada di kamarnya. Berhasil. Yang tersisa untuk dilihat apakah aku dapat koin emas besok hari. Malam berlalu dengan menyenangkan, dan ketika pagi tiba... Sebuah koin emas. Oh, betapa beruntungnya aku. Selama berhari-hari, James mengumpulkan koin emasnya, dan suatu hari dia memutuskan untuk bepergian. Aku sudah menginginkan petualangan selama bertahun-tahun dan sekaranglah saatnya. Dia bepergian ke banyak tempat. Kadang-kadang menggunakan jubah, dan kadang-kadang dengan cara biasa untuk bepergian.
Entah dari mana itu asalnya. Oh, menjauhlah. Oh, tidak. Tidak, menjauhlah. James segera mengusir ular itu dan membantu wanita itu berdiri. Pergelanganku. Oh, itu terlihat buruk. Oh, tidak. Ibuku pasti akan dapat menyembuhkannya. Maka biarkan aku mengantarmu pulang. Aku James, seorang pelancong. Terima kasih, James. Aku Abigail. Menginaplah di tempat kami untuk malam ini jika kau mau. Itu akan luar biasa. James membantu Abigail ke rumahnya. Dan Abigail tertatih-tatih mencari ibunya, yang sebenarnya adalah seorang penyihir. Baiklah. Orang itu, siapa dia? Oh, dia pelancong. Aku menawarkan menginap sebagai ucapan terima kasihku. Aku merasakan sihir. Kekuatanku lemah, tapi aku bisa merasakannya. Oh, di mana itu? Itu, di sekelilingnya, tapi juga di dalam dirinya. Ini hati kristal. Hatinya terbuat dari kristal? Bukan hatinya. Ada hati kristal ajaib di dalam dirinya. Aku pernah mendengarnya memberi orang kekayaan. Kita harus mendapatkannya. Tapi bagaimana? Ada minuman spesial itu. Apa kau ingat? Sekarang pergi dan buat yang kuat. Abigail pergi dan penyihir itu memasang senyum terhangatnya. Halo, selamat datang di rumah kami. Senang berada di sini. Putrimu yang cantik, maksudku, aku membutuhkan tempat tinggal dan Abigail dengan baik hati menawariku rumahmu. Aku mengerti. Abigail sangat baik, bukan? Jubah milikmu menarik sekali. Ini adalah benda yang langka. Aku mengerti. Saat itu, Abigail muncul dengan cangkir berisi minuman hangat. Ini James. Oh, apa itu? Ini minuman spesial yang kami sajikan untuk tamu kami. Itu terlihat enak. James meneguk seluruh minuman itu. Dia tidak tahu bahwa ramuan itu akan mengeluarkan jantung kristal. Itu... maaf. James batuk dengan hebat, menyebabkan jantung kristal keluar darinya. Ini, kurasa minumannya terlalu kuat. Oh, tidak. Aku pikir kau membuatnya cukup baik, benar. James memutuskan untuk beristirahat malam ini, dan mereka tidur nyenyak. Ini jubahnya. Apa? Itu adalah jubah teleportasi. Kita harus mendapatkannya. Tapi kita memiliki hati kristal. Tentunya kita tidak perlu. Pasti kita perlu. Sekarang jangan membantah dan lakukan apa yang kukatakan. Tapi, oke. Kau harus menipu dia sendiri. Buat dia membawamu ke suatu tempat dan kemudian mencuri jubahnya. Oke. Keesokan harinya, ketika James bangun, dia menemukan Abigail menatap sedih keluar jendela. Abigail, ada apa? Ini pagi yang sangat indah. Oh, James, aku... Tidak apa-apa. Katakan padaku, apa yang mengganggumu? Apakah itu dia? Ingin aku melawannya? Tidak. Ya, aku pernah mendengar bahwa kristal yang indah tumbuh tinggi di bukit itu. Kedengarannya sangat ajaib. Jika kau mau, aku bisa membawamu. Bagaimana? Tidak mungkin. Lihat jubah ini. Ini sebenarnya adalah jubah teleportasi dan bisa membawa kita kemana saja. Benarkah? Maukah kita mencobanya? Bawa kami ke bukit tempat kristal tumbuh. Mereka segera muncul di bukit dan betapa menakjubkan pemandangan itu. Kristal dengan warna dan ukuran berbeda tumbuh di mana-mana. Tempat ini sangat dingin. Oh, ini. Pakai jubahnya. Kau akan baik-baik saja. Abigail, kau benar. Tempat ini indah, benar? Abigail? Abigail! James panik dan mencari kemana-mana, tapi Abigail telah menghilang bersama dengan jubahnya. Dia menipuku. Bagaimana aku bisa... Tidak, aku harus menemukan jalan keluar dari sini. James perlahan turun, tapi bukit itu besar,
Dan setelah beberapa saat, dia kelelahan. Aku sangat lapar. Oh, Ketika James bangun, dia menyadari bahwa dia telah menemukan sepetak kubis besar. Dia tidak tahu itu milik troll gunung yang sedang tidur. mereka terlihat sangat enak. Aku mulai merasa lebih baik. Mungkin. Sepetak kubis itu ajaib, dan James sekarang melompat ketakutan. Namun, James masih lapar dan dia menggigit kubis yang lain. Aku kembali. Jadi kurasa itu mengubahmu menjadi keledai dan mengubahmu kembali menjadi manusia. Aku punya ide. Dengan kekuatannya yang pulih kembali, dia dengan cepat menuruni bukit yang panjang dan segera menuju rumah sang penyihir. Harus kuambil kembali hartaku. Hah? Apa ini? Dia menemukan beberapa kain tua dalam tas dan bertanya kepada pengemudi tentang itu. Aku akan membuangnya. Mereka terlalu tua dan usang. Sempurna. Boleh aku minta? Pengemudi meskipun terkejut setuju. James akan menggunakannya sebagai penyamaran. Apa sekarang? Siapa kau? Maaf, Nyonya. Aku utusan raja. Aku diminta untuk menemukan kubis yang paling enak untuk saladnya. Permintaan yang aneh. Ya, raja kita pilih-pilih. Tapi ya, aku menemukan beberapa dan sedang akan kembali. Maukah kau berbaik hati memberiku tempat untuk istirahat? Sang penyihir dengan rakus menatap kubis besar itu. Masuklah. Kubis itu terlihat luar biasa. Bukan begitu, Abigail? Bisakah kita untuk mencoba kubis itu? Tentu saja, kenapa tidak? Akan kumasakan. Kedengarannya menyenangkan. James memasak kubis sementara penyihir dan Abigail menunggu. Dia segera mengeluarkan hidangan itu. Oh, aku tidak sabar untuk makan. Aku juga. Maksudku agar kau mencoba makanan yang lezat ini. Mereka berdua melahap kubis, tapi dalam beberapa menit... Apa itu? Abigail, lihat telingamu. Telinga? Oh, Ibu, hidungmu. Mereka berubah menjadi keledai tepat di depan mata James yang gembira. Dan itulah yang terjadi ketika kau menipu orang. Dia menggeledah rumah dan segera menemukan hartanya yang berharga. Tapi saat dia pergi, hatinya meleleh melihat Abigail. Ini, makan ini. Kau akan kembali menjadi manusia. James, aku minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud. Tapi kau melakukannya. Iya, tapi hanya karena aku dihipnotis. Aku bukan putri kandungnya. Dia menculikku dan menempatkanku di bawah mantranya. Mendengar ini, James berlutut di samping Abigail. Jika itu benar, mari kita tinggalkan penyihir itu di sini. Ikut denganku. Oh, terima kasih, James. Tapi bagaimana dengan kristal? Karena kau bersamaku sekarang, itu tidak ada bedanya. James dan Abigail meninggalkan sang penyihir sebagai keledai selamanya dan melakukan banyak petualangan bersama. Mereka menjelajahi dunia bersama, mengunjungi banyak tempat menarik dan indah, dan memastikan menjalani hidup bahagia.